wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat merasakan anugerah terindahnya berupa kesehatan dan kebahagiaan. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan kita tunggu syafaatnya yaumul akhir nanti. Anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah Bogor, kelas 1 sampai dengan kelas 6, beserta keluarga yang dirahmati Allah, pada agenda pesantren virtual di bulan suci Ramadan ini, izinkanlah saya, Ustazah Vika, akan sedikit menyampaikan tausiah dengan judul ZIS atau Zakat, Infak, dan Sedekah. Sebelumnya, Ustazah Vika akan menjelaskan tentang golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, sebenarnya siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Ayo, ada yang tahu? Baik, Ustazah akan jelaskan. Jadi, orang-orang yang berhak menerima zakat itu terdiri dari 8 golongan. Hal tersebut sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 6. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah orang yang berjihad, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, sekarang kita jadi tahu kan tentang golongan-golongan orang yang menerima zakat atau mustahik zakat. Nah, sebenarnya selain sebagai bentuk amalan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zakat itu banyak sekali hikmahnya. Di sini, Ustazah akan menjelaskan tentang hikmah dalam kita menjalankan zakat. Nah, yang pertama, ketika kita melaksanakan zakat, insya Allah akan terkikis amal buruk kita. Nah, jadi kita kalau berzakat, insya Allah amalan buruk kita, hal-hal buruk kita yang terdapat dalam diri kita, insya Allah akan dihilangkan. Nah, yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Dan yang ketiga, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nah, itu adalah beberapa contoh hikmah dari zakat atau kita dalam melaksanakan ibadah zakat. Nah, anak-anakku, untuk selanjutnya, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang ancaman-ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, selain kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, hal tersebut sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Na'udzubillahi min zalik. Begitu pedih ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat atau membayar zakat. Nah, dalam hadis lain pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, demi Allah, seandainya mereka tidak mau membayar zakat walaupun hanya berupa anak unta betina, yang mana di masa Rasulullah mereka selalu membayarkannya, niscaya akan kuperangi mereka karena pengingkarannya tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anakku, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.
Anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah Bogor, kelas 1 sampai dengan kelas 6, beserta keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai perintah sedekah, dalam surat Al-Baqarah ayat 254, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Melalui ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya supaya menginfakkan sebagian dari harta benda miliknya. Di dalam Al-Quran juga sudah termaktub bahwa hendaklah kita mensedekahkan sebagian dari harta yang kita miliki. Nah, entah berapa kali kata sebagian itu disebut. Jadi Ustaz menjelaskan, apabila sebagian kecil berarti berkisar antara 5-10%, dan apabila setengah berarti berkisar antara 50%, dan apabila sebagian besar berarti berkisar antara 60-90%. Jadi dalam surat tersebut dapat disebutkan bahwa kata sebagian yang berasal dari harta benda milik kita itu berkisar antara 20-40%. Anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah Bogor yang soleh dan soleha, berbicara tentang golongan orang yang berhak menerima zakat sudah. Yang kedua, tentang ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat sudah. Yang ketiga, mengenai perintah sedekah sudah. Dan yang terakhir, Ustazah Fika akan menjelaskan tentang manfaat sedekah. Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka yang melakukan sedekah, baik laki-laki maupun perempuan, yang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjaran kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Nah, Nabi juga pernah berpesan bahwa tidaklah berkurang suatu harta kalian dikarenakan kalian bersedekah. Lalu Khalifah Abu Bakar Siddiq juga pernah mensedekahkan 50% harta benda miliknya. Selanjutnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib juga berpesan bahwa pancinglah rezeki dengan cara bersedekah. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah mempunyai jamu, yaitu namanya jamu 4-in-1. Nah, apa saja jamu itu? Yang pertama adalah jamu tolak bala, yang kedua adalah jamu galian rezeki, yang ketiga adalah jamu enteng jodoh, dan yang keempat adalah jamu sehat perkasa. Anak-anakku, apa yang dimaksud dari keempat jamu tersebut? Ayo, ada yang tahu? Jadi, yang dimaksud dari 4 jamu tersebut adalah jamu bersedekah. Apabila kita bersedekah, insya Allah akan dilindungi dari mara bahaya dan mara petaka. Selanjutnya, kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai rezeki kita, jodoh kita, dan yang terakhir kita akan diberikan kesehatan yang sangat luar biasa sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, rezeki itu pasti dibalas. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Berapapun kita bersedekah, entah itu sedikit atau sangat banyak, insya Allah akan dibalas dan akan dilipat gandakan. Jadi, di sini Ustazah Fika memiliki sedikit cerita mengenai kekuatan bersedekah. Nah, anak-anakku, kalian tahu tentang tokoh Bill Gates? Ayo, ada yang sudah pernah melihat atau pernah mendengar kata Bill Gates? Jadi, Bill Gates ini adalah seorang tokoh investor, seorang pembisnis, seorang filantropis, dan seorang penulis dari Amerika Serikat, dan mantan CEO yang saat ini bekerja di perusahaan perangkat lunak Microsoft. Nah, Bill Gates ini juga merupakan salah satu orang terkaya di muka bumi ini yang sudah mensedekahkan 50% hartanya. Dan anak-anakku, apakah kalian tahu? Bill Gates ini sampai sekarang kekayaannya masih saja terus bertambah dan tidak pernah berkurang.
Hal ini dikarenakan karena beliau sudah menyedekahkan 50% harta miliknya, dan insya Allah berapapun kalian pasti bersedekah, pasti akan dibalas dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Ustazah Tika juga memiliki satu cerita lagi mengenai kekuatan bersedekah. Jadi, malaikat pun juga bisa disogok dengan cara bersedekah. Dahulu kala pernah diriwayatkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki seorang sahabat. Pada saat itu malaikat maut datang menghampiri Nabi Ibrahim dan mengatakan kepadanya bahwa sahabatnya tersebut akan diambil nyawanya di keesokan harinya. Tapi pada keesokan harinya sahabat Nabi Ibrahim tersebut masih hidup dan terus hidup sampai di usia 70 tahun. Lalu Nabi Ibrahim pun bertanya kepada malaikat maut, "Kenapa engkau tidak jadi mengambil sahabatmu?" Lalu malaikat maut pun berkata kepada Nabi Ibrahim, "Sebenarnya pada malam itu akan kucabut nyawa sahabatmu, tetapi aku melihat sahabatmu itu mensedekahkan setengah dari harta bendanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, diubahlah takdir sahabat Nabi Ibrahim tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umurnya dan sampai saat itu masih hidup di usia 70 tahun. Masya Allah, maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala." Di sini Ustazah Tika akan menyimpulkan bahwa zakat itu dapat menjaga harta dan sedekah itu dapat meningkatkan harta. Bisa dibilang juga zakat itu sebagai proteksi dan sedekah itu sebagai investasi. Anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah Bogor, kelas 1 sampai dengan kelas 6, beserta keluarga di rumah yang dirahmati Allah. Demikian sedikit tausiah singkat dari Ustazah Tika. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan jangan lupa anak-anakku semuanya untuk selalu berzakat, berinfak, dan bersedekah sebanyak-banyaknya agar dapat menjadi jalan terbukanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi di bulan yang sangat mulia ini, di bulan yang dilipat gandakan semua pahala-pahala kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi fistabil haq, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.